Hai semuanya, hari ini walaupun Halloween udah keburu lewat, aku mau review sebuah film yang agak horor berjudul Coraline. Film ini keluar udah lama banget ya, dan aku sendiri pas pertama kali nonton film ini, itu aku pas kelas 5 SD-an bahkan. Berapa tahun itu udah berlalu? Rahasia. Oke, anyway. Film ini adalah film animasi stop motion, yang artinya film ini dibuat dengan mengambil foto boneka atau patung dan menggerakkannya sedikit demi sedikit. Jadi misalkan ya, kalau mau bikin bonekanya angkat tangan gitu, pembuatnya tuh harus gerakin, misalkan kayak pertama tangannya diam di bawah, terus foto, terus gerakin jadi 30 derajat, terus foto lagi, terus 45 derajat, foto lagi, terus terusan begitu sampai gerakannya ya akhirnya dia angkat tangan gitu. Studio Laika, studio yang membuat film Coraline dan banyak film stop motion lainnya, memang cukup terkenal dengan film-film stop motion karya mereka ya. Dan ya seperti yang kalian bisa tebak, film ini proses pembuatannya memakan waktu yang sangat panjang, bisa sampai kayak 2 tahunan kalau nggak salah. Daripada aku ngoceh soal teknikalitas film Coraline, mendingan kita langsung jump to the review. Oke, pertama recap. Seorang remaja perempuan bernama Coraline pindah ke kota baru bersama orang tuanya dan menempati sebuah rumah tua yang bernama The Pink Apartment. Orang tua Coraline begitu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga Coraline dan orang tuanya pun gak punya hubungan yang sangat erat dan cukup baik. Saat Coraline menjelajahi rumah barunya itu, ia menemukan sebuah pintu kecil yang ditutupi dengan wallpaper. Setelah mencoba membujuk ibunya beberapa kali, akhirnya Coraline dan ibunya mencoba membuka pintu tersebut dengan sebuah kunci misterius. Tapi saat dibuka, pintunya tidak mengarah kemana-mana, hanya sebuah tembok bata. Tapi semuanya itu berbeda saat malam datang. Di waktu malam, saat Coraline mencoba untuk tidur, ia melihat seekor tikus bermata kancing. Coraline mencoba mengikuti tikus tersebut, dan tikus itu menuntunnya kembali ke sebuah pintu kecil yang tadi dia temukan di siang hari. Bedanya, kali ini, saat Coraline membuka pintu tersebut, pintu itu kini terhubung dengan sebuah alternate universe. Dan saat Coraline berada di dunia tersebut, dia menemukan seorang perempuan yang menyerupai sosok ibunya. Tapi, matanya kancing. Seperti yang aku bilang tadi, aku nonton Coraline saat aku masih lumayan kecil. Dan film ini lumayan bikin takut ya menurutku. Bukan karena takut jump scare seperti yang kita biasa temukan di film-film horor zaman sekarang, tapi karena nature ceritanya atau plot ceritanya sendiri yang bikin lumayan seram. Ceritanya sendiri berbau misteri gitu yang bikin penonton pengen tahu terus gitu loh, kayak ini cerita gimana sih? Sebenarnya ada rahasia apa sih di alternate universe ini begitu. Cerita ini banyak misterinya, tapi nggak semua misterinya itu terjawab di endingnya, dan ini memberikan efek yang cukup creepy menurutku. Kayak kita jadi mikir, ini benar udah selesai belum sih masalahnya, atau habis ini masalahnya bakal datang lagi, dan sebagainya. Mungkin sekarang kalian kayak mikir kayak, Le, itu bukannya berarti ceritanya gantung ya, tapi enggak juga, karena kayak endingnya tuh satisfying, walaupun ada beberapa misteri yang ditinggalkan begitu saja. Aku juga suka banget karena walaupun film ini adalah gabungan foto-foto gitu ya, kayak tadi gue bilang menggunakan teknik stop motion, pergerakan animasinya tuh sangat halus dan gak patah-patah sama sekali. Pas pertama kali aku nonton film Coraline, aku pikir tuh Coraline kayak film-film Disney gitu loh yang biasanya dibuat pakai komputer canggih. Dan faktanya ternyata studio Laika itu benar-benar membuat patung karakternya itu satu-satu, dan satu karakter itu bisa memiliki sampai ratusan wajah untuk ya ekspresi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, walaupun film ini agak creepy dan seram, menurutku ceritanya masih membawa pesan moral yang cocok untuk anak-anak. Aku pernah nonton video di YouTube yang menganalisis tentang bagaimana plot cerita Coraline itu mirip banget dengan plot dongeng klasik anak-anak. Seperti dongeng-dongeng generik, itu Coraline kan diceritakan memiliki hubungan yang sulit dengan orang tuanya, dan karena itu dia merasa tertarik untuk kabur ke alternate universe dan semacamnya. Tapi akhirnya Coraline itu sadar kalau semuanya itu hanya ilusi, dan ia pun akhirnya kembali ke dunia nyata menyadari bahwa dia harus mensyukuri apa yang dia miliki selama ini. Sebenarnya jujur aja kalau misalnya aku mesti jelasin secara konkret agak susah sih menurutku. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang hubungan plot Coraline dengan plot dongeng, silahkan kayak cek videonya, aku akan tinggalkan linknya di bawah.
Intinya, aku merasa Coraline is a really good movie for all ages. Bahkan sekarang pas aku jadi anak film pun, studio Laika itu masih disebut-sebut sebagai studio pembuat stop motion yang bagus, dan Coraline itu masih kayak jadi mahakarya gitu loh. Aku highly recommended buat kalian yang suka nonton film horror misteri, atau ya kalian yang pengen jadi orang-orang yang berculture dan suka film-film artsy gitu, silahkan nonton. Film ini ku kasih 9 kancing out of 10. Ya, ini kayaknya film pertama sih yang ku kasih rating segini ya. Anyway, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah pernah dengar dan nonton film Coraline atau belum? Dan apakah kalian jadi tertarik untuk nonton setelah ini? By the way, aku tertarik pengen review anime, cuman aku nggak tahu mau nge-review apa. Dan kalau misalnya aku mesti nge-review satu season anime gitu kan kayak, aduh, makan waktunya cukup lama ya, dan aku masih generalisasi banget. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah aku mesti review anime atau tidak? Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!